Halo guys, kembali lagi di channel kami di Rare Cinema. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Tomorrow War. Film ini disutradarai oleh Chris McKay dan dibintangi oleh Chris Pratt, J.K. Simmons, dan Betty Gilpin. Film ini berkisah tentang serangan makhluk alien ke bumi pada masa mendatang, yang dimana manusia hampir punah. Bagaimana ketegangannya? Kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, tepatnya di tahun 2022, terlihat sebuah keluarga kecil yang sedang merayakan Natal di rumahnya, yang terdiri dari Dan Forrester dan istrinya bernama Amy, serta anak perempuannya yang bernama Murray Forrester. Kemudian Esther dan anak perempuannya Murray sedang asik menonton pertandingan sepak bola di televisi. Di tengah pertandingan sepak bola, tiba-tiba ada sebuah asap serta cahaya. Lalu keluarlah beberapa orang berseragam militer yang mengaku datang dari masa depan dan tepatnya 30 tahun yang akan datang. Semua orang yang ada di stadion maupun di televisi sangat terkejut dengan kejadian itu. Lalu sang kapten berkata, kalau di masa depan manusia diambang kepunahan akibat serangan alien, dan ia membutuhkan manusia untuk ikut secara sukarela melawan alien ke masa depan. Beberapa bulan kemudian sudah tercatat ribuan manusia telah dikirim untuk misi penyelamatan bumi di masa depan. Dan sebagian dari mereka yang ikut ada yang selamat, luka-luka, bahkan hingga tewas. Hal itu pun membuat orang-orang yang hidup di masa sekarang menjadi putus asa, karena apapun yang mereka jalani dan bangun sekarang ini akan sia-sia karena akan hancur oleh alien. Pada suatu hari ketika Esther sedang mengajar, ia mendapatkan pesan penting dari negara untuk menjadi relawan perang. Kemudian Esther pun datang untuk menjalani tes kesehatan sebelum berangkat. Di sana Esther diberitahu para dokter dari masa depan kalau ia akan meninggal 7 tahun kemudian. Lalu Esther pun dipasangkan alat canggih di tangannya agar bisa pergi dan kembali dari masa depan. Dan setiap alat yang dipasangkan pada relawan mempunyai batas waktu yang sudah ditentukan dan akan kembali lagi. Kemudian Esther memberitahu istrinya kalau ia mendapat pesan dari negara untuk menjadi relawan perang dan sudah memasang alat di tangannya. Mendengar hal itu, Amy pun sangat marah dan melarang Esther untuk pergi karena takut Esther akan tewas di sana. Lalu Esther pun pergi menemui ayahnya yang merupakan ahli mekanik untuk melepaskan alat di tangannya. By the way, Esther dan ayahnya mempunyai hubungan yang tidak harmonis. Di pertemuan itu mereka pun ribut kembali dan Esther tidak jadi membuka alat itu, lalu ia pun pergi. Beberapa hari kemudian, waktu keberangkatan pun tiba. Esther berpamitan kepada istri dan anaknya dan berjanji akan kembali seminggu lagi dengan keadaan selamat. Dan di sana terlihat para relawan yang sudah datang dari berbagai kota dikumpulkan di satu tempat. Para militer memberitahu kelemahan makhluk itu, yaitu pada perut dan lehernya, serta memberikan senjata kepada relawan dan mengajarkan cara pakainya. Mereka pun akan dikirim ke masa depan selama 7 hari. Apabila mereka masih hidup, mereka akan kembali ke masa sekarang secara otomatis. Di sana Esther berkenalan dengan para relawan yang bernama Charlie dan Dorian. Dan petugas menjelaskan kalau alien atau yang disebut selandak putih yang mereka hadapi akan berhibernasi selama 1 kali dalam seminggu. Dan di momen itulah waktu yang tepat untuk menyerang alien tersebut. Singkat cerita, keberangkatan ke masa depan dimulai. Esther dan para relawan pun masuk ke teleportasi waktu secara perlahan. Namun di tengah-tengah perjalanan, teleportasi mengalami sedikit gangguan hingga membuat beberapa relawan terjatuh hingga tewas dan terluka. Untungnya Esther, Charlie, Dorian beserta yang lainnya terjatuh tepat di kolam renang sehingga mereka dapat selamat. Dari atas gedung mereka melihat seluruh kota yang sudah hancur akibat serangan alien. Kemudian Esther mendapat sambungan suara dari komandan dan komandan itu memberikan instruksi kepada Esther dan rekan-rekannya untuk menyelamatkan para ilmuwan yang terjebak di laboratorium.
Lalu Esther mengambil alih untuk menjadi ketua dari kelompoknya karena ia mempunyai background seorang tentara. Dan mereka pun mulai bergerak menuju gedung laboratorium. Setelah sampai di lab, Dorian mengambil cakar dari alien yang sudah mati untuk dijadikan souvenir. Dan mereka melihat para ilmuwan yang sudah tewas mengenaskan. Lalu komandan pun menugaskan Esther serta kelompoknya untuk mencari serum di ruangan khusus. Setelah mendapatkan serum tersebut, komandan menyuruh Esther dan kelompoknya untuk keluar dari gedung itu dengan selamat dan memberikan serum itu kepada sang komandan. Di saat menuruni tangga, tiba-tiba ada sosok alien yang mengetahuinya dari atas. Dengan cepat alien itu pun turun dan menyerang mereka. Meski sudah ditembaki, alien itu pun tidak mati karena mempunyai kulit yang kuat dan kelemahannya ada di bagian perut dan lehernya. Dan alien tersebut berhasil membunuh beberapa para relawan. Esther dan para relawan lainnya yang masih selamat berhasil keluar dari gedung tersebut. Ternyata di luar sana sudah banyak alien yang datang dan menyerang. Tak sampai di situ, para relawan pun harus keluar dari area tersebut karena tempat itu akan diledakkan bom dari pesawat untuk membunuh para alien. Dan hanya beberapa relawan yang tersisa. Singkat cerita, Esther pun terbangun dan ia sudah ada di ruang perawatan. Esther, Charlie, dan Dorian ternyata selamat dari ledakan bom. Kemudian Esther menemui seorang komandan yang bernama Murray Forrester. Sungguh tak disangka itu adalah putri Esther yang sudah beranjak dewasa. Karena di masa depan Murray telah menjadi seorang tentara yang tangguh dan juga pintar. Esther pun sangat bangga dan senang melihat pencapaian putrinya. Dan Murray meminta sang ayah untuk membantunya melawan alien. Lalu Murray menunjukkan gambaran induk alien yang harus segera ditangkap. Karena induk alien itu membuat perkembangan alien semakin banyak. Apabila sudah tertangkap, induk alien itu akan diteliti di lab untuk membuat formula agar bisa membunuhnya. Kemudian mereka pun berangkat untuk menangkap induk alien. Di tengah perjalanan, Murray menceritakan asal mula alien itu datang dan pertama kali muncul di Rusia dan menyerang negara itu. Dalam waktu 3 tahun, alien itu pun berkembang biak dengan cepat dan menguasai seluruh wilayah bumi. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sarang induk alien. Dan di sana sudah ada beberapa tentara yang membakar sarang alien yang bertujuan untuk menyudutkannya. Tapi induk alien tersebut sangatlah kuat, sehingga membuat beberapa tentara kewalahan untuk menangkapnya. Melihat hal itu, Komandan Murray pun turun dan ikut membantu rekan-rekannya. Induk alien pun terus mengamuk hingga membuat Komandan Murray terpental sehingga nyawanya terancam. Mengetahui putrinya dalam bahaya, Esther pun langsung turun dan menolong putrinya. Bersamaan dengan itu, ribuan alien pun datang untuk menyelamatkan sang induk. Dan pada akhirnya induk alien pun berhasil ditangkap. Kemudian Esther dan Murray terpaksa menaiki mobil untuk melarikan diri. Murray pun terus menembaki para alien yang mengejarnya. Singkat cerita, induk alien pun berhasil dibawa ke markas besar di tengah lautan. Lalu si induk alien dibius dan dirantai agar memudahkan proses penelitian. Dan Murray pun ditemani sang ayah dalam penelitiannya. Walaupun gagal berkali-kali, Murray tidak menyerah dan terus berusaha membuat formula yang tepat. Di waktu yang sama, Esther pun melihat waktunya di masa depan tidak lama lagi. Lalu Murray berpesan kepada Esther ayahnya, apabila ia berhasil menemukan formula pembunuh alien, ia meminta ayahnya untuk memproduksi formula itu sebanyak mungkin setelah Esther pulang dari masa depan. Dan akhirnya Murray bisa menemukan formula pembunuh alien. Tak lama kemudian, induk alien pun terbangun dan telah mengetahui formula itu. Lalu memanggil semua kawanannya. Tak perlu waktu lama, ribuan alien pun datang dan mendekati markas besar dan berhasil menjebol dan masuk ke dalam markas. Karena banyaknya alien yang datang, para tentara pun kewalahan menghadapinya. Kemudian Esther dan Murray mengambil dan mengamankan formula itu. Lalu Murray menyuruh pasukannya untuk menyelamatkan dirinya dengan helikopter. Para tentara pun sudah menyiapkan helikopter, lalu meminta Murray dan Esther untuk naik ke atas gedung. Dengan buas, para alien pun membunuh para tentara yang ada di sana. Lalu induk alien pun berhasil dibebaskan oleh kawanannya. Setelah bebas, induk alien pun memerintahkan kawanannya untuk mencari Murray dan Esther untuk mengambil formula itu. Suasana pun semakin tegang karena Murray dan Esther mulai terpojok. Lalu mereka berdua pun berusaha untuk menghampiri helikopter.
Sialnya Muri terjatuh dan terluka akibat serangan induk alien. Dan helikopter pun terpaksa meninggalkan mereka berdua untuk menghindari serangan alien. Di situasi yang semakin parah, Muri mulai putus asa dengan apa yang terjadi. Lalu ia menitipkan formula tersebut ke ayahnya dan berharap sang ayah bisa melanjutkan misinya. Dan Muri berpesan kepada sang ayah untuk melakukan apapun agar perang mengerikan ini tidak terjadi. Lalu induk alien pun berhasil menemukan mereka dan menarik Muri. Bersamaan dengan kejadian itu, waktu Esther di masa depan telah habis dan ia kembali ke masa sekarang. Kemudian Esther menemui kapten untuk menyerahkan formula tersebut. Sialnya sang kapten berkata kalau portal teleportasi untuk ke masa depan telah rusak, sehingga mereka tidak bisa kembali ke masa depan. Setelah misinya selesai, Esther pun dijemput oleh istrinya. Sesampainya di rumah, Esther melihat anaknya, Muri, yang masih kecil. Dan ia teringat kejadian di masa depan karena Esther tidak bisa menjaga Muri. Di malam harinya, Esther bercerita kepada istrinya tentang kejadian di masa depan. Dan Esther akan melakukan apapun untuk mencegah agar peperangan itu tidak terjadi. Keesokan harinya, Esther menemui Dorian untuk meminta bantuan. Lalu mereka berdua pun menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang Dorian bawa. Dari hasil penelitian, mereka pun menyimpulkan kalau para alien itu sudah ada di bumi dan terkubur oleh gunung es. Dan mereka pun berhasil menemukan lokasinya. Kemudian Esther meminta bantuan kepada pemerintah untuk ke tempat itu dan membasmi para alien. Namun pemerintah menolaknya karena tidak percaya dengan omongan Esther. Lalu Esther teringat kalau ayahnya mempunyai pesawat, dan ia pun datang ke ayahnya untuk meminta bantuan untuk terbang ke Rusia bersama timnya. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Setelah beberapa jam, mereka pun sampai di Rusia, tepatnya di pegunungan es. Mereka pun berkeliling dan menemukan sebuah tempat dengan radiasi elektromagnetik kuat di bawah tempat itu. Kemudian tempat itu pun mereka ledakan agar cepat bisa menemukan sarang alien. Setelah itu mereka pun masuk dan menelusuri tempat tersebut, sedangkan si kakek dan Charlie menunggu di luar. Dan benar saja di tempat itu ada pesawat alien yang telah terkubur ratusan tahun. Setelah berhasil masuk ke dalam kapal alien, mereka pun kaget karena menemukan banyak telur alien di dalamnya. Lalu mereka pun menyuntikkan formula pembunuh alien yang sudah diproduksi lebih banyak. Alhasil formula itu pun terbukti ampuh membunuh para alien itu. Sayangnya beberapa alien malah terbangun dan menetas dari telurnya. Hal itu pun membuat mereka bekerja keras untuk membunuh para alien tersebut agar para alien tidak keluar dari tempat itu. Sedangkan di luar sana, ayahnya Esther dan Charlie berusaha untuk membunuh beberapa alien yang berhasil keluar. Karena jumlah alien yang banyak, dengan terpaksa Dorian meledakkan tempat itu agar semua alien bisa dibunuh. Dari kejadian itu, hanya Esther, Charlie, dan ayahnya yang selamat. Dan sang ayah berkata kalau ada satu alien betina yang berhasil lolos. Dengan cepat, Esther dan ayahnya langsung mencari alien tersebut. Setelah beberapa jam, mereka pun berhasil menemukan alien itu. Alien itu pun sangat kuat walaupun sudah ditembaki berkali-kali. Adanya kabut salju membuat Esther dan ayahnya semakin sulit untuk membunuhnya. Mereka berdua pun bersusah payah untuk bisa membunuh alien betina itu, hingga peluru mereka pun habis. Melihat Esther yang sudah terpojok, sang ayah pun berniat untuk mengalihkan dan mengorbankan dirinya untuk jatuh dari tebing bersama alien itu. Untungnya Esther segera menghentikan alien itu dan memasukkan formula pembunuh ke mulut alien, hingga alien pun terjatuh dari tebing hingga tubuhnya hancur lebur. Dan akhirnya mereka pun bisa membunuh para alien sehingga tidak ada perang di masa depan. Dan Esther juga telah menyelamatkan nyawa putrinya di masa mendatang. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.